Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang Muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan, Kristennya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembubaran ibadah Kristen lagi, teman-teman sekalian, di suatu tempat. Ini informasinya itu terjadi di Binjai, di mana teman-teman seorang ibu-ibu yang berjilbab, yang tentu saja suci, berpakaian agamis, berpakaian rapi sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi hatinya busuk, ya, penuh dengan iri hati dan juga kebencian terhadap kekristenan. Jadi teman-teman, saya ingat dari bagian firman Tuhan, ya, di mana Yesus Kristus mengecam ahli-ahli Taurat. Dia katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab engkau bagaikan kuburan yang dilaburin putih di bagian luarnya sehingga menjadi bersih, tetapi di bagian dalamnya penuh dengan tulang belulang. Teman-teman sekalian, dia minta supaya dihargai karena dia dalam mayoritas, dan seorang minoritas seperti Kristen, yaitu tidak boleh beribadah di tempat-tempat mayoritas, ya. Jadi ada apa di balik ini, teman-teman sekalian? Mereka menuntut supaya mereka dihargai, sementara mereka sendiri tidak menghargai orang-orang Kristen yang sedang beribadah. Oleh karena, teman-teman sekalian, bagaimana videonya? Mari kita langsung saja cek berikut ini. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang Muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan, Kristennya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu dihormati, enggak. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Buat apa aturan itu ditetapkan kalau harus dilanggar lagi? Bagaimana kita sudah mediasi, tapi tidak titik temu, sudah disediakan, sudah difasilitasi, tapi tidak bisa dilaksanakan. Ini masyarakat capek, Pak. Buat kegiatan tidak ada izin. Ada izin. Tolong, terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah, kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga, kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko, itu tidak perlu minta izin. Nah, ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang Muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan, Kristennya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu dihormati, enggak. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengar, ya. Begitu singkat, tetapi ini jelas bahwa mereka minta dihargai karena mereka mayoritas, ya. Dan seharusnya orang Kristen tidak boleh beribadah sekalipun itu di rumah doa, entah itu di ruko, entah itu di rumah pribadi, rumah sewa kah, rumah kontrakan kah, atau ya di mana saja, yang mungkin di mall, ya, tempat doa orang Kristen. Ini sebenarnya Ustadz Abu Janda atau Permadi Arya telah memberikan yang namanya penjelasan sebenarnya, teman-teman sekalian. Tapi kaum Kadrun itu tidak mengindahkannya. Bahwa rumah doa itu orang Kristen itu di ruko kah, apakah itu di rumah pribadi kah, ataupun di rumah sewa, atau yang lainnya yang disebut dengan rumah doa, maka itu tidak perlu izin. Ya, tidak perlu izin. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena yang diperlukan izinnya adalah gereja. Ketika mau pembangunan gereja, wajar harus urus izin. Walaupun itu setengah mati, dipersulit, ya, bertahun-tahun baru bisa ada rekomendasi untuk bisa membangun sebuah gedung gereja.
Tetapi teman-teman sekalian, tadi bahasanya minta dihargai sebagai mayoritas. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Ini yang intoleran, premanisme, radikalisme ini selalu minta dihargai. Ya, mereka selalu menuntut hak-hak mereka sebagai mayoritas. Padahal di negara kita tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Kita sama-sama berjuang di Republik Indonesia ini. Dan konstitusi kita itu menjamin kebebasan beragama. Baik itu Kristen, baik itu Katolik, baik itu Konghucu, baik itu Buddha, Hindu, dan juga Islam, ya, Konghucu. Teman-teman sekalian, kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk beribadah menurut kepercayaan kita masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, di SKB 2 Menteri sudah diatur bahwa izin itu diperlukan saat pembangunan rumah ibadah saja. Tapi kalau ibadah di rumah, ya, berdoa di rumah, berkumpul di rumah, itu tidak perlu izin. Sama dengan orang Islam, ketika pergi ke musola, bangun musola, mereka berkumpul, mereka berdoa di sana, itu tidak perlu izin. Ini yang dijelaskan oleh Abu Janda. Nah, teman-teman sekalian, biarlah ini kita viralkan bersama, supaya pemerintah setempat cepat lagi untuk mengatasi ini. Walaupun ini udah berulang kali terjadi ya, tapi biarkan saja, setidaknya pemerintah itu punya pekerjaan teman-teman sekalian. Karena ini tidak bisa dituntaskan ya, tidak bisa... Kita berharap sebenarnya banyak yang menyuarakan supaya di pemerintahan Pak Presiden Jokowi di 2024 ini nanti bisa dituntaskan ya semua kendala-kendala untuk beribadah ini. Sehingga teman-teman sekalian, negara kita tidak dikotori oleh orang-orang radikal, orang-orang yang premanisme, dan juga terorisme yang ada di Republik Indonesia ini. Itu harus dibereskan. Dan ini tentu kita harus dukung pemerintah, doakan mereka supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka oleh amanah daripada konstitusi kita. Terima kasih teman-teman sekalian, biarlah video ini boleh menjadi bahan renungan bagi kita dan juga menjadi evaluasi bagi kita, ada apa sebenarnya ya yang terjadi, dan dalam hal ini kita bisa mengambil satu pelajaran yang berharga supaya kita bisa melawan bersama orang-orang yang radikalisme ini ya, orang-orang yang intoleran ini ya. Sekian teman-teman sekalian video kali ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.